Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Asbahuddin, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Universitas Sulawesi Barat. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai tema loyal. Sebagaimana kita ketahui dalam core value ASN, yakni ASN berakhlak pada nilai loyal. Loyal artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mari kita lihat seperti apa konsep loyal. Loyal dan loyalitas. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran diri pada masa lalu. Sedangkan loyalitas adalah kepatuhan atau kesetiaan, tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempat bekerja. Kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau suatu, misalnya organisasi, yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Nah, seperti itu kira-kira konsep loyal dan loyalitas. Selanjutnya mari kita lihat panduan perilaku loyal. Panduan perilaku loyal yang pertama adalah kepatuhan atau kesetiaan, tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempat bekerja. Kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang pada orang lain atau suatu organisasi yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Mutu dari kesetiaan seseorang terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau sesuatu. Selanjutnya, loyal merupakan suatu berhubungan dengan emosional manusia, sehingga untuk mendapatkan kesetiaan seseorang, maka kita harus dapat mempengaruhi sisi emosional orang tersebut. Berikutnya, loyal adalah suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, merasa aman, membangun keterikatan, dan menciptakan keterikatan emosional. Perilaku loyal merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dari pekerja untuk mengikuti pihak yang mempekerjakannya. Selanjutnya, panduan perilaku loyal yang kedua, antara lain memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintah yang sah. Kemudian mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program pemerintah. Berikutnya, panduan perilaku loyal yang ketiga, yakni menjaga rahasia jabatan dan negara, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kedinasan. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau bahkan manfaat bagi diri sendiri untuk orang lain. Dan yang terakhir, perilaku loyal adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, bagaimana kita membangun perilaku loyal? Memantapkan wawasan kebangsaan. Ini cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi
bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian membangun perilaku loyal, yakni meningkatkan nasionalisme, menempatkan persatuan dan kesatuan kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Berikutnya, loyal dalam konteks organisasi terdiri dari pertama, komitmen pada sumpah dan janji. Yang kedua, penegakan disiplin. Yang ketiga, aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, pelaksanaan fungsi ASN. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa loyal dalam satu organisasi itu adalah bagaimana berkomitmen pada sumpah dan janji. Di organisasi manapun kita ditempatkan, sebelum kita masuk, pasti kita harus mengucapkan sumpah janji yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Yang kedua, penegakan disiplin. Nah, sebagaimana kita ketahui, setiap organisasi punya aturan main tersendiri yang biasa dinamakan kode etik. Nah, kode etik ini adalah salah satu penegakan sikap loyalitas dalam suatu organisasi. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan fungsi ASN. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi ASN itu adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat atau pemersatu bangsa. Nah, yang terakhir, sikap loyal dalam konteks organisasi adalah bagaimana seorang pegawai itu mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, role model bela negara di tempat kerja saya adalah seorang dosen yang menurut saya sangat-sangat memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Profil singkat beliau adalah nama Mufti Hatur Rahmah, SSI, MSI. Tempat tanggal lahir Pangkajene dan Kepulauan 23 Februari 1985. Beliau adalah seorang koordinator laboratorium FKIP Universitas Sulawesi Barat. Nah, seperti apa sih sikap dan perilaku loyalitas beliau dalam keseharian di kampus? Nah, sebagaimana kita pahami bahwa loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, saat berinteraksi dengan beliau sangat konsisten dalam mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Dapat kita lihat ketika beliau memimpin rapat, beliau sangat memegang teguh loyalitas. Kenapa? Pada saat bersamaan beliau ada kegiatan bersama dengan keluarga, namun beliau tetap melanjutkan rapat dan menunda kegiatan dengan keluarga. Itu bukti bahwa beliau sangat loyal terhadap kepentingan bersama. Nah, adapun beberapa sikap-sikap loyal atau karakteristik loyalitas yang sangat faktual terlihat pada diri role model saya ini adalah terkait komitmen. Beliau itu sangat komitmen terhadap apa yang sudah diucapkan. Yang berikutnya adalah dedikasi. Beliau ini adalah orang yang sangat berdedikasi dan memiliki kontribusi yang sangat tinggi terhadap organisasi atau kampus, memiliki jiwa nasionalisme sekaligus sangat mampu melakukan pengabdian. Dapat dilihat dari
hampir setiap semester beliau melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, seperti itu perilaku faktual role model yang saya pilih dalam hal loyalitas. Sekian dulu pembahasan podcast kita kali ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.